untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-111 ayatnya yang ke-10. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 111, verse 10. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji Tuhan kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. I sing praises to your name disambung dengan I stand in awe. Let us praise and honor him. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan kami kagum akan kebaikan, akan kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Our Heavenly Father, we come into your presence in awe of your goodness, your loving grace toward us. Bapa, kiranya Engkau juga penuhi hati kami dengan Roh Kudus pada hari ini, dan kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah ini, agar mata dan hati kami hanya tertuju kepadamu saja. Fill us with the Holy Spirit, and may the Holy Spirit guide us so our heart and mind focus only to you, Lord. Berbicaralah pada kami melalui hamba-Mu Pendeta Paul, berkati dan urapi dia, sehingga dia dapat menyampaikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu untuk kami, ya Tuhan. Speak to us, Lord, through your servant, Pastor Paul. Bless and anoint him so he can deliver your word, and we will know your will for us. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, kiranya puji dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Father God, we surrender this service into your hand. May our praise and worship pleases you, Lord. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Berita pengharapan hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. The words of hope is taken from the book of Isaiah, chapter 40, verse 31. Yesaya 40, ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah pengharapan yang diberikan Tuhan pada kita. Marilah kita selalu menanti-nantikan Dia dan siap untuk kedatangan Dia. Kita sambut berita pengharapan dengan pujian syukur. Be with you, bersama Dia. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My trust in you through storm and raging sea.
it fills my days. Your light, it leads me in your ways. Leads me in your way. Forever I surrender all to you. Surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Berita pengampunan diambil dari kitab Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-43. The word of hope is taken from the book of Acts chapter 10 verse 43. Kitab Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-43 berbunyi demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari kita bersyukur untuk Tuhan kita yang penuh kasih dan pengampunan. We are so grateful for our loving and forgiving God. Let's praise and honor Him with the song Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkanku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu yang teguhkan hatiku.
duduk. Tiba waktunya kita mengaku dosa kita dan membawa permohonan doa kita. Saya persilakan Pak Paul. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Kami naikkan syukur karena Engkau telah membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu di pagi hari yang indah ini. We give you thanks Father for bringing us into your house to worship you on this such beautiful morning. Kami naikkan syukur Engkau telah bersama kami di sepanjang minggu ini. Engkau telah mencukupi kebutuhan kami. Dan kami juga tahu Engkaulah yang juga telah melindungi kami dari mara bahaya. We give you thanks Father for being with us this past week. We give you thanks for your provision and we give you thanks for your protection. Kami juga naikkan syukur kepadamu karena tatkala kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Tatkala kami putus asa, Engkau kembali memberikan pengharapan. We give you thanks, Father, because in times of weakness, you gave us strength. And in times of despair, you gave us hope. Bapa dalam surga, kami pun datang kepadamu mengakui, kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melaksanakannya. We also come before you to confess that we're all sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami. Basuhlah kami dengan darah putra-Mu Yesus.
yang dicurahkan di kayu salib buat penebusan dosa kami. So we pray, please forgive us our sins, and with the blood of your Son Jesus shed on the cross for the atonement of our sin, may you wash us clean once again. Bapa dalam surga, kami pun datang berdoa sekarang buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also come before you this morning to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa buat Ai Ratna, mama dari saudara Joseph yang terbaring, yang masih sakit. Kami mohon supaya Tuhan bersamanya dan Tuhan menyembuhkannya. Berilah damai sejahtera-Mu di dalam jiwanya. Temanilah dia supaya dia tahu Engkau senantiasa bersamanya. Heavenly Father, we pray for Joseph's mother who is now in bed. We pray, Lord, that you will touch and heal her. And we pray, may you be with her in a special way, so she will know that she's not alone, that you are with her. May you give her your peace into her soul. Bapa, kami juga mohon Engkau bersama dengan teman kami Anyau. Biarlah Tuhan sembuhkan Anyau. Biarlah Engkau yang memperbaharui semua sel di dalam tubuhnya, sehingga Anyau kembali kuat dan sehat. We pray, Father, for our brother Anyau. May you also touch him and renew all the cells in his body, so he will be well and healthy again. Kami minta supaya Engkau juga memberi kekuatan kepada Fang Ing yang mendampinginya di rumah sakit siang dan malam. Berilah tubuh yang sehat kepadanya. We pray for Fang Ing, Lord, who is there with Anyau night and day. May you give her good health, that she can be there for Anyau. Kami pun berdoa buat Herwi, biar Tuhan bersamanya, biar Tuhan memperbaharui semua sel dalam tubuhnya, membuatnya sehat kembali. We pray for our sister Herwi. May you also, Lord, renew all the cells in her body and make her well and healthy again. Kami naikkan doa buat Susan, buat Dewi. Biar Tuhan juga perbaharui semua sel dalam tubuh mereka dan buat mereka kembali kuat dan sehat. We pray for Susan and Dewi. May you also replenish all the cells in their bodies and make them strong and healthy again. Kami pun minta supaya Tuhan terus memberikan tubuh yang sehat kepada saudari kami Stephanie dan Mira. We also pray, Father, may you keep Stephanie and Mira healthy. Kami pun mohon supaya Tuhan menyembuhkan Tante Elvira, menghilangkan sakit pada tubuhnya, memberinya kekuatan. We pray, Father, for Tante Elvira. May you take the pain away from her body. May you continue to strengthen and heal her. Kami berdoa buat adik kecil kami, Caitlin. Biar Tuhan juga jamah, kuatkan, sembuhkan, supaya dia tidak lagi memerlukan transfusi darah. We pray for our little sister, Caitlin. May you also touch her, heal her. And Lord, may you completely make her well so that she will no longer need blood transfusion. Bapa, kami juga terus berdoa bagi Om Gifong. Biar Tuhan jamah, sembuhkan Om Gifong. We pray for Om Gifong, dear Lord. May you also touch him and heal him. Make his body strong again. Kami berdoa juga buat Om Arthur. Biar Tuhan beri kepada dia kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur. May you grant him strength to go through treatment week after week. Bapa, kami berdoa pula buat Enci Alwan. Kuatkanlah jantungnya. Berdoa buat Engkok Fabian. Sembuhkanlah semua organ internal dalam tubuhnya. We pray for our sister Alwan. May you continue to strengthen her heart. And we pray for our brother Fabian. May you also heal all his internal organs. Dan biarlah Tuhan terus beri kekuatan kepada Sandra dan Esther.
And we pray, may you continue to keep both Sandra and Esther strong and healthy. Kami juga mengingat Encik Ina. Biarlah Tuhan bersamanya, berilah kekuatan kepadanya dan kepada Engkau Dave yang merawatnya. We remember our sister Ina. May you be with her, strengthen her, and may you keep our brother Dave strong and healthy to continue providing care for her. Kami berdoa buat Engkau Pardi, biar Tuhan bersamanya, mengisi hatinya dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada Encik Sinta yang merawatnya. We pray, Father, for our brother Pardi. May you fill his heart with your peace and joy. And may you grant strength to our sister Sinta who cares for him. Biarlah Engkau juga bersama dengan Andri. Biarlah Engkau mengisi hatinya dengan damai sejahtera-Mu dan beri kekuatan kepada Ling-Ling yang merawatnya. And we pray for Andri. May you fill her heart with your peace, Lord. And may you grant strength to Ling-Ling who cares for her. Dan kami berdoa juga buat Budi. Biarlah Tuhan terus jaga, lindungi sehingga Budi tidak terpleset dan jatuh. Dan biarlah Budi makin hari makin kuat. Dan juga berilah tubuh yang sehat selalu kepada Widya yang merawatnya. We pray, Father, for Budi. May you grant him strength. May you protect him from falling. May you keep him stronger. And may you also keep Widya strong and healthy so she will be able to continue caring for Budi. Dan kami berdoa bagi Encik Lina di Indonesia. Biar Tuhan bersamanya, menjaganya, memberi tubuh yang sehat kepadanya. And we pray for our sister Lina in Indonesia. May you also be with her. May you grant her good health and may you surround her with people who love her. Dan kami juga berdoa buat bekas tetangga kami Norma, biar Tuhan bersamanya, menjaganya, memberikan tubuh yang sehat kepadanya. And we pray for our former neighbor Norma. May you be with her, protect her, and grant her, Lord, a healthy body. Karena kami mohon, biar Engkau juga mendengar doa saudara-saudara kami yang pribadi, yang Engkau sudah dengar, biar Engkau luluskan permohonan mereka. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka yang berteriak minta tolong kepada-Mu. And we pray, Father, for our brothers and sisters who have been praying for something that is very personal. Oh, we know, Lord, you have heard their prayers. May you give them the desires of their hearts. Dan sekarang kami mohon berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and Savior Christ Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 7. Please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 7. Mari kita membaca ayat 2 hingga ayat 6, and we are going to read from verse 2 to verse 6. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 2, saudara menanggapi membaca ayat ketiga dan seterusnya. I will begin by reading verse 2, you will respond by reading verse 3, and so forth. 1 Samuel 7 ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan.
Verse 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bersama-sama, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah harga dan imbalan pertobatan. The theme of today's message is the price and the reward of repentance. Saudara-saudara, kebiasaan yang baik sukar sekali untuk ditumbuhkan. Perlu waktu bertahun-tahun dan pengulangan beratusan kali untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik. Good habits are difficult to cultivate. It usually takes years and hundreds of repetitions to cultivate. Sebaliknya saudara-saudara, kebiasaan yang buruk justru mudah sekali untuk ditumbuhkan. Ya, hanya perlu beberapa hari dan beberapa kali pengulangan untuk menumbuhkan kebiasaan yang buruk. It only requires days and several repetitions to cultivate bad habits. Sayangnya inilah yang terjadi pada masa dan setelah masa pelayanan Eli dan anak-anaknya. Sadly, this is what happens during and after Eli's and his son's ministry. Sebagaimana saudara-saudara mungkin ingat, Eli gagal mendisiplin anak-anaknya, Hofni dan Finehas, yang melayani bersamanya dan kemudian menggantikannya sebagai imam. As you might recall, Eli fails to discipline his sons, Hofni and Finehas, who serve along and later succeed him as priest. Dengan bebas dan semaunya mereka hidup dalam dosa dan oleh karena itu mereka melepaskan Israel untuk masuk melakukan kepada perbuatan dosa yang lebih serius lagi, yaitu menyembah Baal dan Astarte, ilah orang-orang Filistin. Freely they live in sin. And by doing that, they unleash Israel to a graver sin, the worship of Baal and Astarte, the gods of the Palestine. Saudara, tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua membuat kesalahan dan kadang kesalahan kita mempengaruhi anak-anak kita secara negatif. There are no perfect parents. We all make mistakes that at times affect our children in a negative way. Kita hanya bisa berusaha menjadi orang tua yang baik. We can only try to be good parents. Nah saudara, salah satu cara untuk menjadi orang tua yang baik adalah dengan menjadi panutan atau contoh yang konsisten. And one of the ways to be good parents is to be a consistent role model. Artinya, apapun yang kita inginkan anak kita belajar, mereka mesti belajar itu dari kita terlebih dahulu. Whatever it is we want our children to learn, they must learn it first from us. Jadi bila kita mau anak kita untuk tidak mementingkan diri, kita mesti menjadi orang yang tidak mementingkan diri. If we want them to be not selfish, we must be unselfish. Bila kita menginginkan anak-anak kita menjadi pekerja keras, kita mesti menjadi pekerja keras terlebih dahulu. If we want our children to work hard, we must work hard first. Bila kita mau mereka mempunyai moral yang baik, kita mesti hidup dengan moral yang baik. If we want them to have good ethical morals, we must live with good ethical morals. Tampaknya itulah yang terhilang di dalam Eli tatkala membesarkan anak-anaknya.
That's what's lacking in Eli's parenting. Di satu pihak, dia memberitahu anak-anaknya untuk berhenti berdosa. Di pihak lain, dia memakan makanan yang anak-anaknya ambil dengan paksa dari jemaah orang-orang Israel. On one hand, Eli tells his sons to stop sinning. But on the other hand, he eats the food his sons took by force from the congregation of Israel. Itu sebab pada akhirnya Eli tidak bisa mendisiplin anak-anaknya. Consequently, he cannot discipline his children. Dia sudah kehilangan wibawa, anak-anaknya tidak lagi mendengarkannya. He has no more authority. His sons do not listen to him. Nah saudara, tapi yang menyedihkan adalah ini. Efek atau dampak dari perbuatannya begitu jauh, begitu panjang. Bukan saja membuat anak-anaknya secara moral kendor, sembarangan hidupnya, tapi juga membuat Israel secara rohani kendor dan jauh dari Tuhan. But what is sad is that the effect of it is so far-reaching that not only do his sons become loose morally, but Israel also becomes loose spiritually. Pada akhirnya mereka menyembah ilah-ilah orang Filistin. That in the end they even worship the gods of the Palestine. Itu sebab saudara-saudara, kita mesti menjadi orang tua yang menjadi panutan yang konsisten. That's why we must be consistent role models to our children. Alkitab memberitahukan kita, dibutuhkan waktu 20 tahun penjajahan Filistin untuk Israel pada akhirnya sadar dan bertobat. The Bible tells us that it takes 20 years of Palestine occupation for Israel to come to their senses and to repent. Perlu 20 tahun dihina-hina di bawah pemerintahan Filistin. Dan 20 tahun pelayanan Samuel yang gigih sebelum Israel akhirnya Alkitab berkata meratap dan mencari Tuhan. It takes 20 years of humiliation under Palestine rule and 20 years of Samuel's persistent ministry before Israel, says the Bible, mourned and sought after the Lord. Perlu 20 tahun doa dan bimbingan dari Samuel untuk mencabut benih-benih buruk yang ditanam dan disuburkan oleh Eli dan anak-anaknya. It takes 20 years of prayer and guidance from Samuel to uproot the bad seed planted and cultivated by Eli the priest and his sons. Bila kita adalah Samuel, mungkin kita ini sudah menyerah. If we were Samuel, we might have given up. 20 tahun Samuel menyampaikan firman Tuhan, Israel tidak mendengarkan. For 20 years Samuel speaks the word of the Lord, but Israel does not listen. Mereka bahkan membalikkan badan, menyembah ilah-ilah orang Filistin. They turn their back on the Lord and worship the gods of the Palestine. Tapi Samuel tidak menyerah. Dia terus bekerja menggemburkan hati orang Israel. But Samuel does not give up. He keeps plowing the souls of Israel. Bila kita adalah Samuel, kita mungkin berpikir, ini gara-gara Eli nih. Gara-gara dia tidak bisa mendisiplin anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya itu liar. If we were Samuel, we might have thought it's all because of Eli. He could not discipline his sons and let them run wild. Karena perbuatan mereka, maka sekarang saya harus mengurus persoalan
yang mereka tinggalkan. We might say, because of their actions, I now must deal with the problems they left behind. Kita berkata, persoalan orang sekarang menjadi persoalan saya. Tidak adil. We might say, somebody else's problem became my problem. It's not fair. But Samuel tidak berpikir demikian. Bahkan bila dia berpikir demikian, dia tidak membiarkan pikiran itu menguasainya, apalagi menyetop dia melayani Tuhan. But Samuel does not think that. If he did not allow it to consume him, much less stop him from serving God. Dia terus berjalan. He keeps going. Nah, mari kita berhenti sejenak dan menimba satu pelajaran. So let's pause and draw our first lesson, which is, kadangkala Tuhan meminta kita membayar utang yang orang lain pinjam. At times, God asks us to pay for the debt that somebody else owes. Kita yang tidak mau membayar utang orang, kita tidak memiliki hati Tuhan. But let me say this, we who do not want to pay somebody else's debt do not have the heart of God. Kenapa? Why? Karena inilah hati Tuhan, saudara-saudara. Di kayu salib, dia membayar utang yang tidak pernah dipinjamnya. Itu adalah utang kita. Hukuman dosa kita lah yang dibayarnya. On the cross, he paid the debt that he never owed. It is our debt, it is our penalty of sin that he paid for. Jadi saudara, bersiaplah untuk membereskan masalah yang ditinggalkan oleh orang lain. So be ready to deal with the mess left behind by somebody else. Mungkin kesalahan atau persoalan orang tua kita. Mungkin persoalan anak kita. Mungkin persoalan teman kita. Mungkin persoalan rekan sepelayanan atau sekerja kita. It could be our parents. It could be our children. Could be our friends or even partners in ministry or work. Karena perbuatan mereka, kita lah yang mesti membereskan dan membayarnya. Because of what they did, we end up paying for it. Kita tidak suka, kita ingin berontak, tapi kemudian kita ingat, buat dosa kita lah, Yesus telah mati. We don't like it, we want to revolt, but then we remember that it's for our sin. Jesus died. Saudara, kita bisa bagi orang dalam 3 kelompok. We can divide people into 3 categories. Pertama adalah orang yang tidak rela, bersedia membereskan masalahnya sendiri. Mereka mengharapkan orang lainlah yang membereskan masalah mereka. Saya panggil orang-orang ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. The first category is those who are not willing to clean up their own mess. They expect others to do it for them. I call them irresponsible. Kedua, saudara, adalah orang-orang yang hanya bersedia membereskan persoalan mereka, tapi tidak bersedia membereskan masalah orang lain. Second, those who only want to clean up their own mess and won't lift a finger to clean up others' mess. Nah, saya panggil orang-orang ini orang yang berhitungan. I call them
calculating. Ketiga adalah orang-orang yang rela bersedia membereskan bukan saja persoalan mereka, tapi juga persoalan orang lain. And thirdly, those who are willing to clean up not only their mess, but also that of others. I call them good. Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, tapi juga menjadi orang yang baik. Jesus our Lord calls us not only to be responsible, but also to be good. Itu sebab saudara-saudara, dia berkata dan meminta kepada kita, bila orang menyuruhmu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. If anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah hukum Roma yang menjajah Israel saat itu. Perhaps unbeknownst to you, this is actually a law that the Romans imposed on the Jews. Kalau orang Roma bawa barang, melihat orang Israel, dia bisa panggil, dia bisa suruh orang itu bawakan barangnya sejauh 1 mil. If a Roman walks and then sees a Jew, and he is carrying something heavy and he doesn't want to carry it, he has the right to call that Jew to come and carry whatever it is he's carrying for 1 mile. It is the law. Tapi Yesus berkata, jangan hanya bawa 1 mil, bawa 2 mil. But Jesus says, well, don't only bring it for 1 mile, carry it for 2 miles. Very radical command. Very radical command. Tapi ini yang menjadikan orang itu orang yang baik. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang baik. But anybody who is willing to do that, we can call that person good. And Jesus calls us to be good, not only to be responsible. Mari kita lanjutkan. Let's continue. 20 tahun setelah kembalinya tabut Allah secara ajaib, orang Israel barulah bertobat. 20 years after the miraculous return of the Ark of God, the people of Israel finally repent. Menarik, bukankah ini menarik ya? This is interesting, isn't it? Kita mungkin berpikir, pastilah mereka bertobat setelah tabut Allah kembali secara ajaib. We'd like to think that they repented right after the return of the Ark of God. Tapi tidak. But no, they didn't. Kalaupun mereka bertobat, setelah kembalinya tabut secara ajaib, tampak jelas pertobatan mereka singkat, tidak berumur panjang. They might have repented after seeing the miraculous return of the Ark, but it's obvious that their repentance was short-lived. Mereka kembali kepada hidup mereka yang lama. They went back to their old life. Nah, saudara, dari sini kita bisa simpulkan bahwa penderitaan dan persekutuan yang membuat Israel akhirnya bertobat. We can then surmise that it is hardship and fellowship that caused Israel to repent. Hidup begitu penuh penderitaan di bawah Filistin, sampai pada akhirnya mereka ingat Tuhan, memohon pertolongan darinya. Life is so hard under the Philistines that in the end they remembered the Lord God for help. Dan Samuel lah imam mereka yang selalu bersekutu dengan mereka. And it is Samuel, their priest, who is always in fellowship with them. Samuel tidak pernah meninggalkan mereka. Samuel never abandons them. Tidak heran, sewaktu mereka akhirnya siap bertobat, kepada Samuel lah mereka datang. No wonder when they are finally ready to repent, they come to Samuel. Maka ini pelajaran kedua yang bisa kita timba. So here's the second lesson that we can learn.
pada umumnya Tuhan memakai situasi dan orang untuk membawa kita kepadanya. In general, God uses both situation and people to bring us to Him. Secara spesifik, Tuhan menggunakan masa yang sulit, yang penuh kesusahan, dan orang-orang yang peduli untuk membawa jiwa yang belum bertobat kepadanya. Specifically, God uses difficult times and caring people to bring unrepentant souls to Him. Sekali lagi kita diingatkan, pertobatan yang didasari atas mujizat biasanya tidak berlangsung lama. Once again, we are reminded that repentance that is based on miracles does not last long. Kita mungkin berpikir setelah menyaksikan mujizat, kita tidak lagi menjadi orang yang sama, kita akan berubah dan menjadi pengikut Kristus. We'd like to think after witnessing miracles, we would not be the same persons anymore. We would change and become staunch believers of Jesus. But that is not so. Banyak orang yang menjadi Kristen setelah melihat atau mengalami mujizat tidak lagi berjalan bersama Kristus hari ini. Many who became Christian after seeing or receiving miracles no longer walk with Christ today. Kita yang bergantung pada mujizat untuk percaya selalu membutuhkan mujizat untuk percaya. We who depend on miracles to believe will constantly need miracles to believe. Kita menjadi bergantung pada mata, bukan pada iman. We become dependent on sight, not on faith. Dan ini tidak akan berlangsung lama. Seperti Yesus sendiri berkata kepada Thomas, yang tidak mau percaya bahwa dia telah bangkit, kecuali dia melihat Yesus yang telah bangkit. Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. This won't work because Jesus himself said to Thomas, who would not believe in his resurrection unless he saw the resurrected Jesus. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jadi berjalanlah dengan iman, bukan mata. So walk by faith, not sight. Kadang seperti pertobatan Rasul Paulus, Tuhan memakai sarana supernatural membawa kita kepadanya. On occasion such as in Apostle Paul's conversion, God uses supernatural means to bring us to Him. Tapi pada umumnya, Tuhan menggunakan sarana yang natural. But in general, God uses natural means. Jadi, berdoalah. Bagi orang-orang yang kita kasihi, yang menolak Tuhan, supaya mereka masuk ke dalam situasi yang alamiah, di mana mereka pada akhirnya harus mengalami penderitaan, supaya mereka mengingat Tuhan. So pray our loved ones who reject God to be in a natural situation where they experience hardship, so they will remember God. Dan beradalah dekat dengan Dia. And be near them. Kita tidak seharusnya mendukung kehidupan mereka yang berdosa, tapi kita harus terus memelihara persekutuan dengannya. We should not support their sinful life, but we should maintain fellowship with them. Supaya sewaktu mereka akhirnya siap bertobat, mereka tahu kepada siapa mereka dapat datang, kepada kita yang peduli kepada mereka. So when they are ready to repent, they know where to go, to us who care for them. Saudara, di dalam kesusahan, kita mencari orang yang
baik dan peduli dengan kita. Bukan mencari orang yang tidak baik dan tidak peduli kepada kita, ya kan? In times of trouble, we go to those who are kind and care for us. We don't go to those who are unkind and do not care for us. Singkat kata, saudara, kita mencari orang yang berjalan bersama kita. Simply put, we go to those who walk with us. Tapi sesungguhnya ada satu lagi kriteria yang kita gunakan. But there is in fact another criterion that we use. Kita mencari orang yang hidupnya baik dan benar. We go to those who live a good and righteous life. Singkat kata, kita mencari orang yang berjalan dengan Tuhan. Simply put, we go to those who walk with God. Kita hanya akan pergi mencari orang yang hidupnya buruk dan tidak benar, bila kita sendiri pun hidupnya tidak benar dan buruk, atau pertolongan yang kita mohonkan juga adalah buruk dan tidak benar. We'll only go to those who live a bad and unrighteous life for help if we also live unrighteously, or the kind of help that we ask is also bad and unrighteous. Namun saudara, tidak mudah mendapatkan orang dengan kombinasi dua ini. It is not easy to find those with this combination. Yaitu saudara, orang yang berjalan dengan kita mungkin tidak berjalan dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan mungkin tidak mau berjalan dengan kita. Those who walk with us may not walk with God. And those who walk with God may not walk with us. Saya tayangkan gambar Yesus dan perempuan yang tertangkap berzina. I purposely have this picture of Jesus and the woman who was caught in adultery. Saudara-saudara, orang-orang yang membawa perempuan kepada Yesus itu adalah orang-orang yang hidupnya benar, tapi tidak berjalan dengan orang berdosa. Those who actually brought this woman to Jesus were righteous men, but they did not walk with people. They claim they only walk with God. Itu sebab kadang-kadang kita akhirnya lebih terbuka kepada orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, tapi kok mau berjalan bersama kita karena lebih siap menolong kita. No wonder there are times that we are more ready to go to those whose lives are not good, but at least we know they care for us and they walk with us, rather than go to those who walk with God, who are spiritual, but they will not lift a finger to help us. Mari kita lanjutkan. Alkitab memberitahukan kita, setelah 20 tahun hidup jauh dari Tuhan, orang Israel akhirnya bertobat. The Bible tells us that after 20 years of living away from the Lord, the people of Israel finally repent. Mereka menghampiri Samuel, tapi yang terpenting adalah ini. Mereka benar-benar merasa bersalah atas dosa-dosa yang mereka telah perbuat. They come to Samuel for help, but most importantly, they mourn, they cry, they weep. Simply put, they truly feel bad and guilty for the sin that they have committed. Satu lagi, mereka pun mencari Tuhan. And one more thing, they also seek the Lord. Jadi bukan saja mereka merasa bersalah, tapi mereka pun mencari Tuhan. So not only do they feel bad, but they also seek the Lord. Nah saudara, ini adalah langkah-langkah pertobatan yang benar. This is the right step to repentance. Iblis akan memberitahukan kita, cukup
Yang penting udah rasa salah. Yang penting rasa menyesal. Udah stop di situ saja. Satan will tell us that's enough to stop at feeling bad. It's enough to feel remorseful. Jangan dengarkan iblis. Do not listen to him. Kita pun mesti mencari Tuhan, memohon pengampunannya, dan memperbaiki relasi kita kembali dengan Tuhan. It's not enough just to feel bad, to feel guilty. We must go to God for His forgiveness and to set our relationship right again with Him. Alkitab memberitahukan kita, Samuel meminta orang Israel menyingkirkan ilah-ilah asing dan Astaret dari tengah-tengah mereka. The Bible tells us that Samuel then asked the people of Israel to put away their foreign gods and the Astaret from among them. Saudara, pertobatan tidak pernah sama-sama menang. Pertobatan selalu satu menang, satu kalah. You see, repentance is never a win-win situation. It is always a zero-sum situation. Mereka tidak bisa menyembah Tuhan Allah dan Baal. Mereka hanya bisa dan boleh menyembah Tuhan Allah. They cannot worship the Lord God and Baal. They can only worship the Lord God. Kita pun tidak bisa menyembah Kristus dan di saat yang bersamaan terus hidup dalam dosa. We cannot worship Christ our Lord and at the same time continue living in sin. Pertobatan sejati menuntut usaha keras menanggalkan kehidupan kita yang lama. True repentance requires an all-out effort to discard our old life. Kita tidak bisa mempunyai keduanya. Hidup atau dunia setan, hidup dan dunia Tuhan. We cannot have the best of both worlds, the world of Satan and the world of God. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen paruh waktu dan orang berdosa paruh waktu. We cannot be part-time Christians and part-time sinners. Iblis membolehkan, tapi Tuhan tidak membolehkan. Satan allows it, God doesn't. Satan says, it's okay, I don't mind. You can worship God, but as long as you also do what I say. As long as you also sin. I don't mind you going to church. I don't mind you giving your money to God. I don't mind you're doing so much for Him and worshiping Him. As long as you also do something for me. That's what Satan says. God says no way. Saudara, bagi setan, bagi iblis, selama Yesus tidak duduk di takhta, setan berkata, I'm okay with it. Tapi Jesus is not okay with it. He has to sit on the throne. It is not okay for him not to sit on the throne. Samuel meminta Israel berkumpul di Misbah, yang berarti menara pengamat. Samuel asked Israel to gather at Misbah. Literally means watchtower. Di sana, di atas bukit dengan latar belakang kota Yerusalem, orang Israel memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan dan menyingkirkan dewa-dewa orang Filistin. There up on the hill, overlooking Jerusalem, the people of Israel renewed their commitment to the Lord to get rid of the gods of the Palestine. Nah, saudara, perbuatan mereka itu sebuah perbuatan yang berani dan berbahaya. By doing that, they do something that is brave and dangerous. Menyingkirkan ilah-ilah orang Filistin berarti
menyingkirkan orang Filistin. You see, getting rid of the gods of the Palestine is equal to getting rid of the Palestine. Singkat kata, ini merupakan aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Filistin. It is an act of defiance against the Palestine's rule. Tidak heran, sewaktu orang Filistin mendengar orang Israel berkumpul di Mizbah, kemudian membuang dewa-dewa mereka, orang Filistin langsung bersiap menyerang Israel. No wonder when the Palestine hear this, that Israel has gotten rid of the gods of the Palestine, they get ready to attack Israel. Saudara, pertobatan menuntut konsekuensi. Repentance is not without consequence. Pertobatan sejati mengharuskan kita membayar harganya. True repentance requires us to pay for the cost. Sewaktu Zakheus, pemungut cukai itu bertobat, bukan saja dia berjanji berhenti memeras orang, dia pun berjanji membayar balik 4 kali lipat uang yang dia peras dari orang. When Zacchaeus the tax collector repented, not only did he promise to stop extorting money from people, but he also promised to pay back 4 times the amount of money he took from the people. Sewaktu Stuart Hamblen bertobat, bukan saja dia berhenti minum-minum dan mabuk-mabukan dengan minuman keras, dia juga menolak mempromosikan minuman beralkohol. Keputusan yang membuatnya kehilangan pekerjaannya sebagai bintang dan penyiar radio. When Stuart Hamblen repented, not only did he stop drinking and getting drunk, but he also refused to promote alcohol beverages, a decision that cost him his job as a radio personality. Jadi ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik. Here's then the last lesson we can learn. Harga yang besar membawa kita kepada iman yang besar. A great price leads to a great faith. Karena membayar harga besar, Israel mempertaruhkan iman mereka pada Tuhan. Dan oleh karenanya, mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Mereka mengalahkan orang Filistin. By paying a great price, Israel put their faith in God. As a result, they see the great work of God. They beat the Philistines. Jadi saudara, pertobatan sejati itu mahal. Dan mengharuskan kita membayarnya. Tapi jangan lupa, pertobatan sejati itu juga membawa berkatnya. True repentance is costly. And it requires us to pay the price. But it is also rewarding. Kita berkesempatan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. We get to see God do His marvelous work. Kita mungkin tidak mendapatkan pembayaran balik. Ya, jangan berpikir saya udah berkorban, ya nanti Tuhan bayar balik. Jangan berpikir demikian. You may not get the compensation. Do not think because I have made this sacrifice, I paid the price, God will pay me back more than I have spent. Don't think that. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Jadi jangan minta Tuhan bayar balik. God does not owe us anything. So don't ask God to pay us back. Cukup buat kita melihat pekerjaannya. Udah cukup. It's enough just to see His work. That's our reward. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa renungan ini.
Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Perlu 20 tahun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh Eli dan anak-anaknya. It took 20 years to undo the damage done by Eli and his sons. Sekali sesuatu itu pecah atau rusak, perlu waktu untuk memulihkannya. Once something is broken, it takes time to restore it. Sekali kepercayaan hilang, sekali relasi hancur, perlu waktu membangunnya kembali. Once trust is broken, once relationship is ruined, it takes time to restore it. Jadi, jagalah apa yang berharga buat kita dengan hati-hati. So handle what is precious to us with care. Whatever it is that is precious, handle it with care. Kedua, here's the second thought. Perlu 3 orang, Eli dan 2 anaknya, mencemarkan seantero bangsa. Tapi hanya perlu 1 orang, Samuel, untuk memulihkannya. Tuhan hanya perlu 1 orang. It takes 3 persons, Eli and his 2 sons, to spoil the whole nation, but it takes 1 person, Samuel, to heal it. God only needs 1. Tuhan memakai Yusuf menyelamatkan seluruh keluarganya dari kelaparan. Tuhan memakai Daud menyelamatkan seluruh Israel dari Goliat. God used Joseph to save his entire family from famine. God used David to save Israel from Goliath. Jadi saudara, 1 orang cukup untuk membawa perubahan bila Tuhan bersamanya dan memakainya. 1 person can make a difference if God is with him and using him. Jadi bersedialah dan lakukanlah yang Tuhan minta. So be available and do what God tells us to do. Terakhir, here's the third and last thought. Kita bisa membuat orang yang kita kasihi pergi ke gereja, tapi kita tidak bisa membuat hatinya percaya dan menaati Tuhan. We can make our loved ones go to church, but we cannot make their hearts believe and obey God. Kita bisa membuat orang yang kita kasihi menutup matanya, tapi kita tidak bisa membuat dia berdoa. We can make our loved ones close their eyes, but we cannot make them pray. Saudara, inilah yang saya dan Santi pelajari waktu kami membesarkan anak-anak kami. Dari kecil kami berdoa buat mereka. Dari kecil kami memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dari kecil kami membawa mereka ke gereja. And this is what Santi and I went through. Raising our children. Since little, we pray for them. Since little, we share the gospel with them and teach them about God. And since little, we took them to church. Tapi saudara, pada akhirnya menerima Tuhan benar-benar adalah di luar kemampuan atau jangkauan kami. But in the end we learn accepting God is beyond our control. Percaya di luar jangkauan kami. To believe or not to believe is beyond our control. Jadi kita jangan terlalu cepat senang-senang. Suatu orang berbuat, menunjukkan tingkah laku seolah-olah mereka sekarang sudah bertobat. So don't get too excited when we see somebody change
showing behaviors as if they are now born again Christians and whatnot. It may not be so. It may not be so. Pada akhirnya kita mesti menyadari, kita tidak bisa membuat orang bertobat. Karena pertobatan tidak dapat dipaksakan. In the end we learn, we cannot make anybody repent. Because true repentance cannot be forced upon. Jadi selalu nantikanlah Tuhan. So always wait upon God. Wait upon God. Kadang-kadang karena kita tidak sabar, terlalu mendesak-desak, justru misalkan anak kita tambah membangkang, tambah marah. At times because our patience is running low, we push our children. We want them to be more Christian, but sometimes, or a lot of times, it backfires on us. They rebel even more. They don't like it. Jadi tunggu. Tuhan tidak pernah berdiam. Tuhan selalu bekerja. God is never not doing anything. He is always doing something, even though we may not see it. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Segala percaya dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Meskipun mata tidak melihat, kami tetap percaya. Even though eyes do not see, but we will still believe. Kami mau berjalan atas dasar iman, bukan atas dasar penglihatan. We want to walk based on faith, not on sight. Kami percaya Tuhan bekerja. We pray and we believe that you are still at work. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Thank you, Pastor Paul, for the message. Terima kasih, Pak Paul, untuk message-nya. I think while we're waiting upon God, let us all walk with God, because that's the only way to lead us to true repentance. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji Dia dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku.
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar. Kita undang jemaat bangkit berdiri. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Silakan jemaat untuk duduk. Oh, maaf, bangkit berdiri lagi. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. We're going to state our faith with apostolic creed. Mari kita nyatakan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari choir gereja dengan judul Burdens Are Lifted at Calvary. Saya persilakan.
Terima kasih paduan suara gereja. Ya, mengingatkan kita beban kita sudah diangkat di Calvary. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Marilah kita memberi dengan penuh sukarela. Let us all be a cheerful giver. I'd like to invite people who will do the offering. Saya boleh minta kesediaan Ibu Melani untuk berdoa. Papa, kami boleh bersyukur. You put all what we need on the table. Bless our heart to give part of what we have. And bless the people who are in charge to manage well. Hallelujah. Amen. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, I would like to invite Ashlyn Tani. She will sing a song for us called On My Knees. There are days when I feel the best of me is ready to begin. Then there's days when I feel I'm letting go and soaring on the wind. 'Cause I've learned in laughter or in pain how to survive. I get on my knees. I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I can be in a crowd or by myself, almost anywhere. When I feel there's a need to talk with God, He is Emmanuel. When I close my eyes, no darkness there. There's only light. I get on my knees. I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power in the blue skies. In the midnight, when I'm on my knees, I get on my knees. I get on my knees. There I am before a love that changes me. See, I don't know how,
how, but there's power when I'm on my when I'm on my when I'm on my knees. Thank you Ashlyn, what a beautiful voice ya. Hanya on my knees ya, hanya di berlutut berdoa ya. Tapi kalau di Jakarta tuh orang bilang, modal dengkul. Rupanya betul ya, modal dengkul tuh. Modal kita hanya dengkul, hanya berdoa pada Tuhan ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita ada special presentation. I would like to invite all the presiders, the singers, praise team. We will sing a song for two people who are special in our heart. That is Revi and Pinkan. We want to sing a song for you as a token of appreciation for the dedication to all of us here. We wish you all the best, and surely goodness and mercy will follow you wherever you go, Pinkan dan Revi. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Pinkan kali ini boleh duduk. Revi, please duduk. So Elsa is gonna play for us. We're gonna sing this song. This is one of Pinkan's favorite song, Through It All. I know for sure, Pinkan, you can overcome everything through it all with God. Ya. Dan semua lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan ada lagu favoritnya Pinkan. Okay. You are forever in my life.
Paul boleh berdoa untuk Pinkan dan Revi. Minta Revi maju ke depan. Pinkan. Siap. Revi and Pinkan will relocate to another state. Tomorrow they are going to go to a different state and live there. Dia akan meninggalkan kita, akan pindah ke negara bagian yang lain. Jadi kita mau berdoa supaya Tuhan mengiringi mereka. Ya, bertahun-tahun mereka dipakai Tuhan memberikan berkat begitu besar buat kita semua. Jadi dimanapun mereka berada, mereka akan selalu diberkati. For years they were here, God used them to be a blessing to us. So we know that wherever they go, they will always be a blessing to others as well. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Kau membawa kedua hamba-Mu Ray dan Pinkan ke tengah kami bertahun-tahun yang lalu, melayani-Mu bersama dengan kami dan melayani kami. Our Heavenly Father, we give You thanks that many years ago You brought Ray and Pinkan to be here with us, to serve along with us, and to also serve us. Sekarang waktu kami untuk berpisah, kami mau berdoa supaya Engkau selalu beserta dengan mereka. And now Lord, time for us to say farewell. So it's time for us to pray and ask You, Lord, to always be with them. Biarlah kemanapun mereka pergi, Engkau sudah mendahului mereka. We pray, Lord, wherever they go, before they even get there, may You walk before them and be there first. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. We will miss you, Revi and Pinkan. We love you so much. Dan kita terus doakan akan pelayanan mereka di tempat yang baru. Ya, mereka selalu akan terus dipakai Tuhan. Oke, sekarang kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyi Jalan Bersama Dia. Oke. Saya undang jemaat untuk bagian berdiri, mari kita nyanyikan dengan sukacita. Dihapus air matanya. Ya. Kita berjalan bersama Tuhan dan pasti ada sukacita. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis. Kita ulangi. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera.
sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on, until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Saya silakan jemaat untuk duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti sakramen ini. Dan hari ini, yang kedua, hari ini sehabis kebaktian tim ibadah, yaitu para singers, penyanyi, praise team, penyambut tamu, juga yang offering, harap tinggal sebentar di ruang ibadah ini untuk rapat yang singkat. Dan yang ketiga, hari Sabtu tanggal 13 Juni jam 11 akan diadakan persekutuan keluarga di rumah Paul dan Syafi Lim. Alamat tertera. Persekutuan ini akan diadakan secara potluck. Semua jemaat diundang untuk hadir ya. Hari ini tidak ada latihan paduan suara. Yang kelima, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali? Is there any first timer? Kanan, kiri? Gak ada ya? Oke. Terima kasih untuk selalu setia hadir. Saya akan membacakan yang birthday. Ya, selamat hari ulang tahun hari ini kepada saudari Anyau, tanggal 31, happy birthday Anyau. Dan juga kepada Lina Wong, hari ini juga 31 Mei. Besok tanggal 1 Juni, adik Chloe Elsa Yauri. Dan yang tanggal 3 Juni, Ibu Nina Atmaja. Dan 3 Juni juga Brian Pan. 3 Juni juga Matthew Sayuti. Yang ketujuh, ini sama dengan mamanya ya, Rachel Atmaja, 3 Juni.
Dan yang ke-8 ini jauh sekali, Dylan Sam 4 Juni. Dan juga 4 Juni juga Owen Jonathan Go. Ya. Dan ini juga jauh, Tante Betsy Arif tanggal 5 Juni di Indonesia. Tanggal 5 Juni juga Naomi Suji Leong. Tanggal 6 Juni Karissa Ginta. Dan tanggal 6 Juni juga Henry Van. Aduh, ini bulan Juni borongan ya. Ya, summer birthday, kita makan kue terus. Oke. Dan untuk kehadiran dan pelayanan minggu depan harap dibaca di depan. Ya, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Thank you for your presence, Lord, and thank you for your word. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu boleh berjalan bersama-sama-Mu selalu. Let us always walk with you, God. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati persekutuan kami dan berkati pula makanan yang akan kami santap dan juga tangan-tangan yang menyediakannya. Bless our fellowship and the food that we're about to eat. Also bless all who prepares it. Berkati pula orang-orang yang tidak mempunyai makanan hari ini. Pakai kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang kekurangan ya Tuhan. Bless also those who doesn't have food to eat and make us a channel of blessing to the needy ones. Bapa, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Father God, we surrender our life into your hand and may you use us as your instrument. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pakailah kami selalu sebagai alat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.